Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang. Hari ini kita akan kembali menerima tuntunan firman Tuhan melalui renungan 79. Kita telah tiba pada pembacaan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Dan hari ini kita akan melihat 1 Raja-Raja 16 berisi catatan kehidupan dari 5 orang Raja Israel, yaitu Raja Baesa, Ela, Simri, Omri, dan Ahab. Ya, kita akan melihat ada hal-hal yang kita perlu pelajari dari kehidupan mereka. Ya, sayangnya catatan yang kita dapati dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ini adalah catatan yang kurang baik. Karena firman Allah menuliskan kehidupan mereka itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, mengapa Tuhan sakit hati dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka? Mari kita akan melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yang pertama dari Baesa. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Baesa menimbulkan sakit hati Tuhan karena dia berpaling dari Tuhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Raja Ela. Ayat 13 mencatat demikian. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa kesia-siaan mereka. Apa yang dilakukan Baesa, dilakukan Ela, juga sama dilakukan oleh Simri. Ayat 19 tetap di 1 Raja-Raja 16 mencatat demikian. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Omri sebagai raja berikutnya melakukan hal yang sama. Di ayat 25 dan 26 tercatat demikian. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Raja Ahab yang tertulis juga di 1 Raja-Raja 16 melakukan hal yang sama. Ayat 33 mencatat demikian. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. 5 orang raja yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 16 menimbulkan sakit hati Tuhan. Mengapa? Karena mereka berpaling dari Tuhan. Ini yang menjadi tema renungkan kita hari ini. Berpaling. Berpaling punya pengertian beralih pandangan atau berubah sikapnya. Ya, mereka tidak melakukan yang baik namun yang jahat, dan tidak melakukan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah berulang kali mengingatkan bangsa Israel, jangan sampai mereka berpaling kepada Tuhan. Nah, satu pelajaran yang menarik untuk kita lihat, mengapa mereka bisa berpaling dari Tuhan, dari kasih setia Tuhan. Ya, kita akan melihat dari tokoh-tokoh ini. Yang pertama, Raja Baesa berpaling karena dia lupa kebaikan Tuhan yang sudah meninggikan dan mengangkat dirinya. Ayat 2 di 1 Raja-Raja 16 mencatat demikian. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Ya, Baesa lupa kebaikan Tuhan. Ya, ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, itu dapat membuat kita kemudian berpaling kepada Tuhan. Ya, ini kita perlu hati-hati dengan hal ini. Ela berpaling dari Tuhan karena dia lupa diri,
karena dia menikmati, terjebak pada kenikmatan-kenikmatan yang dia nikmati. Ayat 9 mencatat bahwa Ela kemudian ada dalam keadaan di mana dia minum-minum sampai mabuk di rumah Arsa yang menjadi kepala istana saat dia ada di Tirsa. Itu Bapak Ibu bisa baca di ayat 9 ya. Ela lupa diri karena dia terjebak dalam kenikmatan-kenikmatan hidup yang dia alami. Itu sebabnya dia berpaling dari Tuhan. Sedangkan Simri ayat 9 menuliskan bahwa dia kemudian juga lupa diri karena dia terjebak pada keinginan-keinginan yang akan kuasa. Itu menyebabkan dia kemudian juga melakukan hal yang sama, ya, berpaling dari Tuhan. Omri pada ayat 22 dan 24 tercatat dia lupa diri karena kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki. Ayat 22 mencatat bahwa rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat dari rakyat yang mengikuti Tibni. Kemudian ayat 24 menuliskan bahwa Omri punya kekayaan, dia membeli gunung Samaria dan dia sanggup mendirikan suatu kota. Ya, kemampuan, kekuasaan dan kekayaannya membuat Omri lupa diri sehingga dia berpaling dari Tuhan. Sedangkan Ahab juga melupakan Tuhan karena dia mencintai hal-hal yang lain. Ayat 30-32 mencatat bahwa Ahab mencintai patung-patung Asyera dan dia kemudian menyembah hal-hal yang lain, berhala-berhala. Itu sebabnya dia berpaling dari Tuhan. Dan akibat yang mereka terima sungguh sangat mengerikan. Ya. Ketika berpaling dari Tuhan karena keinginan, karena kekuasaan, karena kekayaan-kekayaan yang kita miliki, ya, itu dapat mengakibatkan hal-hal yang sangat mengerikan. Kita belajar dari catatan kehidupan raja-raja ini. Ayat 3 mencatat bahwa ketika Baesa berpaling dari Tuhan, ada murka Tuhan yang menimpa dia. Ayat 3 mencatat demikian. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Ayat 12 mencatat bahwa apa yang menjadi murka Tuhan itu kemudian benar-benar terjadi. Ayat 12 mencatat demikian. Demikianlah Simri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpaling dari Tuhan, ya, apa yang dialami oleh Baesa ini pun dapat kita alami. Ada murka Tuhan. Ya, Baesa dia berpaling dari Tuhan dan murka Tuhan bukan hanya menimpa dirinya, tetapi menimpa seluruh keluarganya. Kita perlu hati-hati ketika kita berpaling dari Tuhan. Ya, akibat murka Tuhan bukan hanya menimpa diri kita pribadi, tapi itu bisa bahkan juga berakibat fatal bagi keluarga kita. Ya, ayat 18 mencatat akibat yang lainnya. Yang ini diterima oleh Simri. Ya, ketika dia berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, Simri bahkan kemudian mengalami dia dalam keadaan dia kemudian membunuh dirinya. Ayat 18. Segera sesudah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Simri punya kekuasaan, tetapi kemudian dia kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika berpaling dari Tuhan, ada keadaan-keadaan yang sengsara yang kita alami. Ayub 36 ayat 21 berkata demikian. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Jangan berpaling dari Tuhan, akibatnya adalah kesengsaraan. Karena itu, mari kita belajar bagaimana supaya kita tidak berpaling dari kasih Tuhan. Yang pertama, ingat kasih Tuhan. Kita terus harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengingat kasih Allah dalam hidup kita akan dapat membuat kita merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang seharusnya binasa dapat beroleh hidup yang kekal. Mari beri waktu, ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita tidak berpaling dari kasih Tuhan. Yang kedua, kita menyadari keadaan diri kita. Ratapan 3 ayat 40 berkata demikian. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kalau kita menyadari diri kita, siapa diri kita? Kita akan dapat belajar untuk tidak berpaling dari Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya di luar Tuhan
kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 bagian terakhir berkata demikian, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sadari diri kita tanpa Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 berkata demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tak berpenduduk. Terkutuk dan tidak akan mengalami kebaikan Tuhan orang-orang yang berpaling dari Tuhan. Karena itu kalau kita menyadari keberadaan kita tanpa Tuhan, kalau kita berpaling dari Tuhan, kita akan mengalami murka. Itu akan menolong kita, sadari keadaan kita, sehingga kita dapat tetap teguh ada di dalam Tuhan. Karena ada berkat Tuhan bagi orang yang tidak berpaling dari Tuhan. Orang yang setia. Mazmur 40 ayat 5 berkata demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bapak Ibu, kalau kita tidak berpaling dari Tuhan, tetap setia. Janji Tuhan, kebahagiaan akan dapat kita nikmati dalam hidup kita dalam dunia ini. Bahkan bukan itu saja. Wahyu 2 ayat 10 berkata demikian. Setialah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita tidak berpaling sampai akhir hidup kita, ada mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita. Ketika kita menjaga hidup kita tidak berpaling dari Tuhan, kebahagiaan ada dalam hidup kita saat ini, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Kiranya hari ini tema ini menjadi bagian hidup kita. Mari kita setia, jangan berpaling dari Tuhan, supaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk peringatan-Mu, terima kasih untuk pelajaran yang dapat kami pelajari dari tokoh-tokoh dalam firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk dapat menjadi umat-umat-Mu yang setia, tidak berpaling dari Tuhan. Kami menyadari bahwa sungguh kasih-Mu besar atas hidup kami. Tolong kami terus mengingat kasih-Mu dalam hidup kami, mengingat perbuatan-perbuatan-Mu, mengingat pertolongan-pertolongan-Mu, dan menyadari bahwa keberadaan kami tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu tolong kami untuk tetap teguh memandang kepada Tuhan, tidak berpaling kepada hal-hal yang lain, supaya kebahagiaan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, berkati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang untuk terus setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada hal-hal yang lain, supaya berkat Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.